Ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur. Di sini sebenarnya saya mau ngegas, Pak, tapi saya takut keciduk. Jangan buat aturan yang aneh-aneh, Pak. Kita sudah tertekan dengan banyak aturan yang ada. Bapak sampaikan ke halayak gitu, Pak. Dan lagian seseorang dijadikan pemimpin atau dijadikan menteri itu diyakini bahwa dia mumpuni di bidang itu gitu. Kalau cuman buat kesalahan klarifikasi, selain Bapak juga bisa jadi kemana? Kami memohon dengan sangat untuk Bapak Jokowi mencopot Menteri Agama Yakut ini, Bapak, agar Indonesia aman-aman saja. Adalah pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang memantik reaksi keras dari masyarakat, termasuk pengacara kubu Haji Faisal, pengacara dari Kim Haut, pengacara dari Ayu Wisya, Mirwansah SHMH. Mirwansah SHMH berbicara keras mengecam pernyataan dari Yakut, Menteri Agama ini, dan memintanya untuk dipidana dan juga untuk dicopot dari jabatannya karena Mirwansah menganggap hal itu sudah melakukan pencemaran nama baik dan menyinggung umat Islam karena menurutnya menyamakan suara azan dengan anjing yang menggonggong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat setelah saya mendengarkan dan melihat video pernyataan Saudara Menteri Agama Republik Indonesia Yakut, ya, yang disampaikan di Pekanbaru terkait dengan pengaturan suara azan di masjid, di musola yang ingin diaturnya untuk keamanan, ketertiban dan tidak mengganggu umat lain selain umat Islam, ingin diatur karena diumpamakan seperti apabila ada suatu komplek rumah-rumah warga memiliki anjing dan menggonggong dalam waktu yang serentak. Hei, Saudara Menteri, Anda sudah sangat keterlaluan dan luar batas. Anda melecehkan, menghinakan umat Islam. Suara azan Anda tahu nggak sebagai Menteri Agama? Suara azan adalah suara, ya, panggilan syariat terhadap orang Islam, ya, untuk melaksanakan ibadah wajib, yaitu sholat 5 waktu. Yang mana perintah sholat itu langsung dititahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu kita laksanakan semua sebagai syariat umat Islam. Karena itulah tiang agama. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha besar, Allah Maha besar. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya luar biasa, ya, yang terkandung di dalamnya. Kita sebagai umat Islam meyakini bahwa kita hidup mati kita bergantung pada la ilaha illallah. Hidup karena la ilaha illallah, mati karena la ilaha illallah. Lalu Anda umpamakan itu seperti suara gonggong anjing, yang mana dalam Islam anjing adalah hewan yang hina, yang mana apabila kita memegang anjing, kita harus membasuhnya 7 kali, salah satunya dengan pasir. Anda bandingkan, Anda umpamakan, analogikan suara azan dengan suara anjing, suara hewan yang hina. Anda betul-betul sudah sangat kelewatan dan keterlaluan. Kami sangat tersinggung. Kami sungguh sangat marah. Bapak Jokowi Republik Indonesia, kami memohon dengan sangat untuk Bapak Jokowi mencopot Menteri Agama Yakut ini, Bapak, agar Indonesia aman-aman saja. Karena Pekanbaru baru gempa, Bapak. Bagaimana pendapat Ustadz apabila dilarang pakai mikrofon azan karena alasan mudah? Bunyi azan itu apa? Lafaz Allah, kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terganggu dengan lafaz Allah itu setan. Maka orang yang terganggu mendengar azan, dia mesti diruqyah.
Kumpulkan se-Indonesia ini berapa anggota DPR, pejabat, orang kaya yang terganggu mendengar azan, diadakan ruqyah masal. Lokasinya kalau tak punya tempat, bawa di Masjid Nurul Islam. Siap. Nanti buat tabligh akbar, ruqyah masal para penentang azan. Pernyataan Menteri Agama tersebut dinyatakan saat dia ditanya oleh wartawan bagaimana soal peraturan baru pengaturan dari toa-toa masjid yang menurut sebagian orang dianggap mengganggu. Nah, beginilah pernyataan lengkap dari Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang kemudian membuat viral dan banyak dikecam oleh anggota masyarakat karena menyamakan hal itu dengan suara gonggongan anjing, menganalogikan suara adzan dengan gonggongan anjing menurut masyarakat yang tersinggung. Soal aturan azan sekarang. oh iya itu kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur, tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya, itu toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan. Bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim, ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu. Alhamdulillah sudah banyak laporan yang masuk khususnya di Polda Riau terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Yakut Menteri Agama Republik Indonesia di Pekanbaru kemarin terkait dengan suara azan yang diumpamakan dengan anjing yang menggonggong, ya. Sudah resmi dilaporkan oleh banyak tokoh elemen masyarakat di Polda Riau. Oleh karena itu, kami meminta dengan sangat Bapak Kapolri, Bapak Sigit untuk kemudian mengadili dan menangkap saudara Yakut agar Indonesia baik-baik saja, tidak terancam perpecahan, agar kita NKRI tetap bersatu, ya, harmonis, Bhinneka Tunggal Ika. Dan kepada Bapak Jokowi, saya minta dengan segala hormat sebagai masyarakat Pekanbaru Indonesia, meminta agar Bapak Jokowi segera dalam waktu 3 kali 24 jam paling lambat hari Senin, Bapak sudah mengumumkan memecat, menyopot Menteri Agama Republik Indonesia si Yakut, agar Indonesia baik-baik saja. Mohon Bapak Jokowi, mohon Bapak Kapolri untuk segera menindaklanjuti persoalan ini. Terima kasih, salam hormat, salam harmonis, salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang Islam di Indonesia
Indonesia sudah menggunakan pengeras suara untuk azan itu sudah dilakukan sejak tahun 1970, ralat kalau salah ya. Berarti otomatis itu sudah menjadi bagian dari budaya-budaya orang muslim gitu. Kalau kita harus menghargai terhadap budaya wayang, kenapa kita harus ngerecokin budaya orang lain gitu. Gini deh Pak Menteri logikanya ya, hanya karena Pak Menteri menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing, bukan berarti Pak Menteri sudah mendengarkan suara-suara yang kontra terhadap pengeras suara untuk azan itu. Yang ada hanya bikin panas, hanya bikin gaduh, terus cuma cukup dengan klarifikasi aja. Pak, Bapak itu dari mulai Kemenag katanya milik NU, hadiah untuk NU kemarin, klarifikasi udah tuh dimaafin. Dan sekarang menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing, Pak. Emang Bapak nggak punya staf untuk menuliskan pidato atau statement Bapak sebelum Bapak sampaikan ke halayak gitu Pak? Dan lagian seseorang dijadikan pemimpin atau dijadikan menteri itu diyakini bahwa dia mumpuni di bidang itu gitu. Kalau cuman buat kesalahan klarifikasi, selain Bapak juga bisa jadi kemenag. Jadi gini, semenjak masuknya zaman kemerdekaan, azan itu memang sudah menggunakan pengeras suara. Banyak perdebatan dari sejak itu sampai sekarang memang banyak. Tapi menganalogikan suara azan dengan suara anjing yang dikeluarkan dari mulut yang katanya memiliki jabatan tertinggi di Kementerian Agama, itu begitu memalukan sih. Seharusnya jadi pemimpin dari Kementerian Agama yang di Indonesia Muslim, bukan cuma satu agama, itu harusnya mengajarkan toleransi gitu. Orang-orang Islam di Indonesia sudah menggunakan pengeras suara untuk azan itu sudah dilakukan sejak tahun 1970, ralat kalau salah ya. Berarti otomatis itu sudah menjadi bagian dari budaya-budaya orang Muslim gitu. Kalau kita harus menghargai terhadap budaya wayang, kenapa kita harus ngerecokin budaya orang lain gitu. Gini deh Pak Menteri logikanya ya, hanya karena Pak Menteri menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing, bukan berarti Pak Menteri sudah mendengarkan suara-suara yang kontra terhadap pengeras suara untuk azan itu. Yang ada hanya bikin panas, hanya bikin gaduh, terus cuma cukup dengan klarifikasi aja. Pak, Bapak itu dari mulai Kemenag katanya milik NU, hadiah untuk NU kemarin, klarifikasi udah tuh dimaafin. Dan sekarang menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing, Pak. Emang Bapak nggak punya staf untuk menuliskan pidato atau statement Bapak sebelum Bapak sampaikan ke halayak gitu Pak? Dan lagian seseorang dijadikan pemimpin atau dijadikan menteri itu diyakini bahwa dia mumpuni di bidang itu gitu. Kalau cuman buat kesalahan klarifikasi, selain Bapak juga bisa jadi kemenag. Terus kalau gitu spesialis Bapak sebagai kemenag apa dong? Gak mungkin dong masyarakat memanggil Bapak memiliki spesialis yang cuma bikin kontroversi saja. Kalau cuma bikin kontroversi selesai itu mengklarifikasi atau minta maaf, jangan jadi Kementerian Agama Pak. Jadi artis atau seleb aja. Bapak Menteri yang terhormat, sebelumnya salam dari Papua Barat. Salam toleransi dan salam dari saya yang beragama Kristen Protestan. Jujur Pak, saya yang agama Kristen saja mendengar apa yang Bapak katakan sangat meresahkan bagi saya. Apalagi saudara-saudariku yang Muslim. Pak, katakan sesuatu dipikir dulu Pak. Saya di Papua, saya orang Papua. Bapak tahu kan, toleransi di Papua itu sangat besar. Dan saya 25 tahun hidup, rumah saya di pinggir masjid. Berdekatan sekali. Mereka sholat 5 waktu. Dan kadang kalau mereka sholat subuh, saya bangun. Sebagai alarm yang tak pernah berhenti. Alarm paten seumur hidup. Bahkan sampai nanti Bapak juga mati, saya mati. Dunia kiamat pun, sebelum dunia kiamat pun itu jadi alarm paten seumur hidup. Sholat subuh. Jadi kalau Bapak mau katakan sesuatu, pikir dulu Pak. Di sini sebenarnya saya mau ngegas Pak. Tapi saya takut keciduk. Jangan buat aturan yang aneh-aneh Pak. Kita sudah tertekan dengan banyak aturan yang ada. Jadi terakhir Pak Jokowi yang terhormat, Bapak Presiden Republik Indonesia, nanti Pak Menterinya tolong ditegur. Kalau memang tidak mau dengar itu si Menteri, diganti aja Pak. Banyak orang pintar di Indonesia yang bisa kerja. Gitu Pak, baterai saya lemah. Saya mau ngarit dulu. Salam dari Papua Barat untuk kalian semua di sana. Semoga ya Indonesia semakin membaik.